ada berlebih. Kok menjaga tidak pandai yang berlebih, yang ada uang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah anggota dan bersajidah tidak akan melakukan dosa. Dalam kita ibadah, dalam kita taat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kita mesti ada ampek. Kita mesti bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat. Jangan hanya syariat saja. Tapi kita mesti bersyariat, bertarekat, berhakikat, dan bermakrifat. Apa itu syariat? Syariat tidak boleh tidak harus kita padukan dalam amal ibadah kita. Kalau tidak kita lengkapi itu, kalau tidak kita padukan itu, kalau kita tidak penuhi rukun dan syaratnya, maka sia-sia dan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Contoh sembahyang, Fatihah itu adalah syariat. Bila kita baca Fatihah dalam sembahyang tidak ada pas, tidak ada fasih, menurutnya salah, ini macam mana kita sampai kepada hakikat makrifat? Tak akan sampai. Syariat saja belum tuntas, rukun sembahyang saja kita belum tahu, membatalkan sembahyang kita tidak tahu, sunat dalam sembahyang tidak tahu. Fatihah saja kadang-kadang kita umpamanya merasa Fatihah kita tidak lepas, tapi tidak kita mau belajar. Maka bagi ibu-ibu, bagi bapak yang Fatihahnya itu tidak ada pas, tidak mau tidak ada beres, yang bisa menelahi makna, maka belajar. Bisa kita belajar, kiubang yang ada pas sama hurufnya. Jadi macam mana caranya? Caranya banyak. Ibunya kumawa jadi. Atau ada anak awak yang pandai mengaji jadi. Atau cuma bisa suruh anak awak mengaji. Uang ala pandai mengaji bawa pelatihnya kalau malu uang. Oh anak amun dah mungkin bersamanya bengkok. Atau himbau seorang guru yang guru itu himbau ke rumah suruh tolong perhatikan buku Ustaz. Dalam 1 jam kok salah yang mana salah, mana tidak salah. Jadi macam manalah kita hidup dalam Allah, kita bertarekat, kita tawajuh, kita lakukan sulu, kita berzikir kepada Allah. Syariat tak tentu. Adakah uang yang ala sampai ke pulau ini tanpa pakai syariat? Tidak mungkin. Tidak akan sampai kalau pada akalnya. Jadi kalau pada Allah Taala mungkin barangkali sampai itu. Itulah syariat tadi. Dan kita itu ala kita bersyariat baru kita bertarekat. Apa itu tarekat? Jalan untuk kita menuju Allah. Tarekat itu macam mobil, mantikkan kita itu jalan, macam perahu jalan. Untuk nantikan kita kepada Allah. Dari tarekat itu bukan urusan untuk orang tawajuh, uang untuk suluh. Tarekat itu banyak jalan kita supaya kita sampai kepada Allah. Cuma salah satunya supaya kita sampai kepada Allah bertawajuh, masuk suluh. Itu salah satu jalan kita bertarekat supaya kita sampai kepada Allah. Jadi itu. Yang kedua, setelah itu baru kita berhakikat. Apa hakikat? Menggantungkan segala urusan itu tidak ada. Urusan hanya kehendak dan iradah oleh Allah. Hidup dan mati itu adalah ketentuan dari Allah. Hakikatnya. Oleh karena itu, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat itu itulah
kepastiannya dari Allah. Kalau ibarat apa kian? Ibarat amal baik, amal buruk itu datangnya dari Allah. Hanca awak, buruk awak, maksiat awak, banyak dosa. Itu dosa yang kita lakukan itu bukan dari awak datangnya, tapi dari Allah. Sakit itu datangnya bukan gara-gara kita makan sesuatu, bukan karena hakikatnya memang itu adalah datang dari sembuh itu bukan dari ube itu hanya penyebab, tapi yang menyehatkan, yang mensehatkan apa, mencegahkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kok telah bersyariat, bertarekat dan berhakikat. Setelah kita berhakikat, baru kita bermakrifat. Apa itu makrifat? Tidak ada yang ada hanyalah Allah. Tidak ada wujud dirinya, yang ada adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak memandang dirinya lagi, ini tidak memandang orang lain lagi, tidak dipandang sana lagi, tidak dipandang ini lagi, tidak dipandang lagi umumnya. Yang dipandangnya adalah Allah. Wujud dirinya hilang, yang nampak adalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi yang macam kok mesti kita dari bawah. Kita bersyariat dan kita bertarekat, dan berhakikat, dan kita bersyariat. Hadirin rahmatul Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf, mengapa abuya kita, abuya pimpinan pengkajian tasawuf merintis zikir ratib Sri Beko? Karena abuya itu sayang kepada kita, karena kebanyakan kita lalai dengan Allah. Kita jauh dari Allah. Kita kadang-kadang mentuhankan harta kita. Kadang-kadang kita mentuhankan kemewahan dunia kok. Jadi kalau kita jauh dengan Allah, maka kita dirintis oleh Nabi. Jadi dalam hikmah atau tujuan ratib Sri Beko apa? Untuk supaya kita selalu menghinakan diri. Kita selalu menghinakan diri. Jangan menganggap diri kita yang lebih mulia, tidak boleh. Anggaplah diri orang itu yang lebih mulia, itu yang hina. Makanya aku kecil punya Hamka, carilah, lihatlah orang itu, lihatlah seseorang itu karena kebaikannya, sehingga kamu ikut baik. Kalau engkau melihat keburukan orang lain, sehingga engkau akan timbul kebencian kepada seorang tersebut kalau kau cari keburukannya. Maknanya kau carilah kebaikan orang, jangan cari keburukan orang. Kalau kita cari kebaikan orang, walaupun dia buruk, walaupun dia hina, kita tetap sayang kepada dia. Tapi jangan kita cari keburukan orang, maksiat orang, sehingga kita menimbulkan kebencian. Jadi zikir ratib Sri Beko hikmah tujuannya untuk kita merasa hina. Yang kedua, mengapa kita dianjurkan berzikir ratib Sri Beko? Supaya dalam ajaran kita, dalam sakratul maut, kita bisa melafazkan la ilaha illallah. Karena orang yang membiasakan apa yang dibiasakannya ketika hidup dari dunia kok, maka ketika matinya pun itu juga akan disabui. Oh, di dunia itu kita sabi Allah, insya Allah ketika sakratul maut pun akan kita sabi Allah.
Kalau dalam dunia kita sambil kepeng, ketika mati pun akan kita sambil kepeng. Oh, kalau dalam dunia kita sambil umpamanya anak kita, keluarga kita, pemilik kita, atau ketika kita menghadapi sesuatu mau yang kita sambil yang kita ingin pun, apa yang acak kita sambil ketika di dunia, maka itu juga akan keluarnya ketika kita sekantul Lalu yang ketiga, apa hikmahnya zikratib serifiko? Untuk melarang atau mengurangi orang maksiat di kampung kita kok. Kalau tidak ada zikratib serifiko, zikir seribu kok, sungguh merajalela orang maksiat. Untuk menguranginya dengan cara berzikirlah kita. Zikratib seribu. Karena kalau kita larang dengan tak bisa begini, lah. Sehingga banyak orang yang hina, sehingga banyak orang yang benci dari awal. Dan zamannya pun tidak lagi macam lagi. Mengapa banyak timbul fitnah? Mengapa banyak timbul pembunuhan, perzinahan, pencurian? Karena di desa itu, di kampung itu tidak ada yang berbuat baik dan tidak ada yang berzikir atau zikir ratib sering. Dan keyakinan percayalah ibu yang dirahmati Allah bahwa timbulnya zikir ratib seribu kok bisa mengurangi kemaksiatan dalam satu kampung. Jadi inilah hikmahnya mengapa Abia mencetus atau merintis pengkajian dari tasawuf. Inilah yang dimaksud tadi. Mungkin barangkali hanya sekedar ikolah yang bisa kami sampaikan. Kami tahu kata di mana ada kesalahan dan kehilafan atau bikin orang yang bertanya ada kesalahan. Mungkin barangkali ada yang bertanya, saya yang menjawab tidak jana. Ya ada si kerjana, bertanya lebih ibu. Daripada pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kami pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu-ibu. Jadi yang ingin kami pertanyakan dalam pengajian kita tadi, kita dalam syarat taubat yaitu menyesali perbuatan kita yang telah lalu. Jadi di sini kita misalkan dari berkata-kata yang tidak baik, kita bertobat untuk berkata yang baik, atau mungkin dari selama ini kita bersifat pemarah supaya tidak pemarah lagi. Jadi untuk itu dia kan manusia itu ada si tabiat namanya, sudah kebiasaan sejak dari kecil. Contohnya seperti saya sendiri. Saya suka marah, jadi suka pemarah dan suka berkata yang memaki. Jadi baik kepada adik-adik saya dan atau kepada anak-anak saya. Jadi untuk mengubah tabiat saya itu seperti yang kata guru tadi, kita memang sudah istighfar, tapi mungkin istighfarnya belum benar. Sudah juga kita usahakan istighfar, tapi tetap juga tabiat itu kalau sudah datang emosi muncul lagi. Jadi untuk mengubah tabiat itu kayak mengharapkan kepada guru untuk memberi nasihat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pertanyaan kau menjawabnya kau tidak jana. Gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah, Ustaz kita yang sudah berhadir di sini memberikan tausiah kepada kita. Yang mulia juga ibu-ibu semuanya. Ibu nampaknya lain tembak lain melatui lain yang kali ajukan pertanyaan lain menjawab kan. Aku takut nyambung menyimpang pula ibu-ibu dari yang ibu-ibu kehendaki lebih baiklah karena akan patuh kepada guru